Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang telah mengutus orang rasulnya kepada umat yang buta. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Lalu mereka diajarkan tentang ayat-ayat dan disucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu mereka diajarkan tentang beberapa isi kitab dan beberapa hikmah dari hidup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh sebelum itu mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Bicara soal rugi, maka sesungguhnya mereka yang tidak mau mengikuti aturan Allah, dialah yang merugi. Kita akan saksikan beberapa gambaran manusia yang tidak mau mengikuti aturan Allah, sehingga dia menjadi makhluk yang benar-benar merugi. Mari kita saksikan. Saya terima nikahnya Indah Hayati bin Idrus dengan mas kawin gelang emas 20 gram dan seuntai kalung 25 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Siap. Bagaimana ini, Ki? Ternyata mereka sudah resmi menikah. Tenang, Tuan Muda. Tenang. Sebentar lagi, pernikahan mereka pasti akan berakhir. Ingat, Ki. Aku harap kau menepati janjimu itu. Oh, pasti, Tuan Muda. Indah Cahyati akan segera menjadi milikmu. Aku ingat. Selamat ya. Terima kasih. Selamat. Tuan Muda, sebaiknya Tuan Muda temui dia. Saya tunggu di sini saja. Saya akan melakukan sesuatu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat, Win. Akhirnya kau memenangkan hati Indah. Terima kasih Mas Adam mau datang. Terima kasih, Pak. Masuklah ke dalam raganya. Indah? Indah? Kamu kenapa, Indah? 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 Lepaskan Erwin, Indah! Indah! Indah!
Indah kesurupan. Kalau begitu, aku mau lapor Pak Haji dulu. Ya, silakan. Indah kesurupan! Indah kesurupan! Indah kesurupan! Ada apa, Pak? Indah Hayati mengamuk Pak Haji. Dia mau membunuh suaminya. Kalau begitu kita lihat. Sadar, Indah! Aku suamimu! Permisi, Pak. Ada apa, Pak Pembunuh? Saya tidak tahu, Ustaz. Tiba-tiba kesurupan begitu saja. Indah! Siapa kamu? Ayo kita kejar. Indah! Indah, berhenti! Indah! Indah! Bagaimana Indah, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Pak. Biar saya yang mengejarnya. Iya. Ayo, Pak, kita kejar, Pak. Iya. Ayo, Pak, kita kejar mereka. Pak, tolong jaga rumah ini, Pak. Baik, Pak. Ayo, Pak. Ayo, cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung di sini ada masalah, maka semuanya diharap bubar. Biar saya dan bapak ini yang menjaga rumah. Dan terima kasih atas kedatangannya. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Iya. Ayo semuanya. Ya. Mari, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Win, bawa dia ke dalam. Iya, Pak. Aduh, Pak, terima kasih ya, Pak. Karena Bapak telah menunggu rumah saya. Iya, Maya? Iya. Sekarang kita bicara di dalam saja. Ayo, Pak, silakan. Iya. Mari, Pak RT. Mari, Pak. Mari. Ayo, Ma. Indah. 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 Sebaiknya kau selalu berhati-hati. Jagalah selalu istrimu. Jangan biarkan orang lain menyakitinya. Baik, Ayah.
Aku akan selalu menjaganya. Baiklah, nak. Ayah pulang dulu kalau begitu. Sial! Sial! Semua rencanaku gagal total. Sabar, juragan muda, sabar. Sabar? Bagaimana aku bisa bersabar kalau rencanamu itu gagal total? Ingat, Ki, aku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu. Tapi mana hasilnya? Nih, nol besar. Maafkan aku, juragan muda. Aku tidak mengira sama sekali kalau hanya datang membawa bala bantuan. Sudahlah, Ki. Jangan banyak alasan. Aku hanya ingin kau segera menghabisi Erwin. Mengerti? Mengerti, juragan muda. Indah, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau ayahnya Erwin itu siluman harimau? Maafkan Indah, Ma. Tapi Indah nggak bermaksud kayak gitu. Indah takut Mama dan Papa akan menolak kehadiran Bang Erwin. Bang Erwin adalah manusia harimau. Apa saya bilang, Pak? Saya sudah menduga kalau Erwin itu manusia harimau. Manusia harimau, Ma. Indah, ceraikan Erwin. Ma. Ceraikan Erwin? Enggak, Ma. Indah nggak mau mencerai Bang Erwin. Dia menerima ilmu itu dari ayahnya. Kalau tidak, harimau peliharaan ayahnya itu akan mengamuk dan membunuh semua orang. Tapi Mama dan Papa jangan takut. Bang Erwin gak akan melukai siapapun. Dia itu orang baik. Percaya sama Indah, Ma. Berisik! Ternyata ilmu Erwin demikian tinggi. Dia bisa mendatangkan para siluman harimau. Begitu banyak. Tapi kenapa? Kenapa Ki Ampu tidak ikut membantu jin kembar itu? Sehingga bisa mengalahkan para siluman harimau itu. Kalau saya ikut membantu, Erwin pasti tahu kalau yang menyebabkan istrinya kesurupan itu adalah saya. Dan ini tidak boleh terjadi, Tuan Muda. Memangnya kenapa, Ki? Dia akan menceritakan kepada orang banyak tentang pekerjaan saya. Kamu takut, Ki? Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahanku, sehingga aku ditanam hidup-hidup. Jadi, Ki Ampu mundur dan mengaku kalah kepada Erwin? Tidak. Aku tetap akan melawan Erwin. Tapi tidak sendiri, Tuan Muda. Aku harus minta bantuan dukun yang lebih sakti. Bagaimana? Tuan Muda setuju? Setuju. Kau boleh mencari dukun sakti yang kesaktiannya di atas kau, Ki. Tapi bayarannya mahal, Tuan Muda. Kalau masalah uang, tidak ada masalah. Asalkan Erwin benar-benar bisa mati. Dan aku bisa mendapatkan Indah Hayati. Baik, Tuan Muda. Kalau begitu, saya permisi pergi dulu. Terima kasih. Habisi saja dia, Ki. Habis perkara. Kenapa, Bang? Dari tadi kayaknya gelisah amat. Entahlah. Aku punya firasat akan terjadi sesuatu yang buruk besok. Sudahlah, Bang. Jangan berpikir macam-macam. Mendingan sekarang Abang tidur ya. Iya. Kenapa, Bang? Sebentar. Bau kemenyan sangat menyengat sekali di ruangan ini. Aku juga menciumnya, Bang. Makhluk
Apa itu, Pak? Aku tidak tahu. Itulah yang membuat aku khawatir dan tidak bisa tidur. Khawatir kenapa? Sudahlah, kita tidur lagi aja ya. Iya, lagi makan giginya copot. Ayo, tidur lagi. Aja. Wah, enak ini. Masih giginya copot. Bapak mau pesan apa? Kamu pesan lagi. Tunggu sebentar. Kenapa? Jangan ketawa terus. Masih sakit. Silakan. Iya, terima kasih. Nanti saja, Mbak. Lanjutannya gimana, Bos? Iya, Bos. Kok bisa hilang? Kemana gelas itu ya? Iya, kemana gelasnya? Sepertinya lelaki tua itu ingin mengerjai aku. Dia nongol. Hebat juga lo. Iya. Bisa sulap lo ya? Minum. Ternyata dia punya kekuatan juga. Boleh juga kalau diajarin. Iya. Hebat juga memang. Gagal kamu. Dia bukan pemuda sembarangan. Dia itu lawan kita yang tangguh. Masa iya? Kita yang sudah banyak makan asam garam harus mengalah dengan pemuda ingusan itu? Ini soal ilmu, Ki. Bukan soal umur. Gigi tumbuh menurut umur. Tapi ilmu di dalam diri bisa tumbuh menurut pelajaran yang dituntut. Jangan pernah menganggap remeh lawan, Ki. Lalu, bagaimana lagi? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Ki. Tenang. Aku masih banyak cara untuk menyingkirkan pemuda itu. Aku masih punya banyak piaraan yang bisa aku suruh. Seperti si belang, si dodol, si jengking. Tenang, Ki. Tenang. Bagus. Aku harap piaraanmu itu bisa membantu kita melenyapkan Erwin. Ais minta uang buat pergi ke pasar. Masak lu ngenahnya gelis. Tong hilap. Jengkol mora kesukaan Bapak. Ya? Iya, Pak. Ais pergi dulu ya, Pak. Ya. Ki, anak gadismu cantik juga. Bagaimana? Boleh buat aku? Jangan coba-coba mengganggunya. Dia itu anak kesayanganku. Maaf, Ki, maaf. Aku cuma bercanda. Ini dia. Inilah ayahnya. Dialah yang kulawan tempo hari di pesta. Kenapa kau mau membunuh anakku? Dosa apa dia padamu? Aku ini hanya budak yang menerima perintah. Tuanku memerintahkan untuk membunuh anakmu. Kembalilah kau ke tuanmu. Kalau kau binatang suruhan. Tidak. Aku akan kembali jika tugasku selesai. Sayang sekali. Di antara kita jadi musuh. Salah satu di antara kita akan mati.
Aku untuk membela anakku. Dan kau untuk kejahatan. Ayah! Tenang saya. Ayah telah menyelamatkan kami. Ini hanya kewajiban ayah, nak. Untuk melindungi anak dan menantunya. Haruskah kami pindah, Ayah? Agar hidup kami jadi lebih tenang. Percuma, nak. Dendamnya tidak akan habis. Dia akan selalu mengejarmu. Kemanapun kamu pergi. Aku taksir dia punya banyak ilmu simpanan. Yang lebih kuat di atas ayah. Jangan pernah lengah. Dan selalu waspada. Iya, Ayah. Sial! Sungguh sial! Ilmu apa yang digunakan siluman harimau itu? Sampai bisa mengalahkan si Belang! Ki, siluman itu sangat tangguh. Kita tidak boleh menganggapnya remeh, Ki. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Ki? Pokoknya, Aki mah tenang wae. Canyaho kehebatan aingnya. Serahkan pada kami berdua. Semua bala yang datang ke rumah ini akan kami tolak.
Ois, aya naon? Aya naon? Pak, tadi Lis lihat harimau di situ. Di mana harimaunya? Di sini, Pak. Mana? Tadi Lis lihat di Mana sini. harimaunya? Tadi di sini. Jangan-jangan si Jalubu. Siapa, Pak? Bukan. Ois, tidur saja ya. Ayo tidur. Ditungguan ku bapaknya. Lis takut. Pak, Lis takut, Pak. Ku bapak ditungguan. Jalubu. Awas kau. Aku tidak boleh melibatkan keluarga Indah. Yang mereka incar adalah aku. Maka aku sendiri yang harus menghadapinya. Tapi siapa yang ingin mencelakaiku? Siapa orangnya? Maaf anak muda, bisakah kau menolongku? Ini Bu, aku ada sedikit uang untuk Ibu. Terimalah. Tidak, aku tidak minta dikasihani. Ibu, aku memberinya dengan ikhlas, Bu. Kalau Ibu menolaknya, aku akan merasa terhina. Anggaplah aku ini sebagai saudaramu sendiri. Terimalah, Bu. Ya. Baiklah, aku terima uang ini. Terima kasih, Nak. Berjalanlah mengikuti kakimu. Nanti kau akan menemui sebuah rumah. Di sana ada seorang gadis yang sedang sakit. Dia butuh pertolonganmu. Obatilah dia. Terima kasih, Bu. Ada siang, malam, dan pagi. Anak Adam datang dan pergi. Itulah misteri ilahi. Ada cita dan putus asa. Ada cinta juga derita. Ada hidup dan juga mati. Itulah misteri ilahi. Apa benar ini rumahnya? Sama nih. Saya Erwin. Saya dengar di rumah ini sedang ada gadis yang sakit. Kok bisa tahu? Dari mana dia tahu? Apa betul, Ki? Benar. Anak gadisku sedang sakit. Mau apa kau kemari? Kalau boleh, saya ingin mengobati anak gadis Bapak. Ois. 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 Tenang, Pak. Biar saya yang mengobati. Ois anakku, untung kamu sembuh, Nak. Siapa dia, Pak? Ini Nak Erwin, yang menyembuhkan kamu. Terima kasih, Kak. Tanpa Kakak, mungkin Ais tidak akan sembuh. Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit dulu. Mari, Nak Erwin, Bapak antar. Iya. Permisi, Pak. Mari, Nak Erwin. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak.
Kenapa dia bisa kenal Ki Hitam? Lantas apa yang mereka kerjakan? Apa mereka sudah berdamai? Celaka. Kalau mereka sampai berdamai, bisa hancur rencanaku. Erwin. Namanya bagus. Sama seperti orangnya. Tampan. Erwin. Aku tidak bisa membunuh Erwin. Dia sudah begitu baik menyembuhkan anakku. Jangan terlalu percaya dengan kebaikan hati Erwin. Itu semua hanya akal-akalannya saja untuk melemahkan hatimu, agar kau tidak jadi membunuhnya. Bapak. Pak. Ayah naon gelis, kunaon can tidur. Iis ingin bicara sama Bapak tentang Kak Erwin. Tentang Erwin? Ada apa? Iis ingin Kak Erwin jadi suami Iis. Apa? Kamu ingin jadi istrinya? Dia sudah beristri, nak. Apa? Kak Erwin sudah beristri? Iya, nak. Nama istrinya Indah Hayati. Tidak apa-apa, Pak. Iis rela dimadu. Asalkan Kak Erwin bisa jadi suami Iis. Tolong, Pak. Buat dia jatuh cinta padaku.
Bapak sanggup kan? Iya, Bapak akan usahakan. Sekarang kamu tidur saja. Terima kasih, Pak. Bapak mau menolong Eis. Ya, sudah sana. Bagaimana ini, Ampu? Anak kesayanganku jatuh cinta pada Erwin, si manusia harimau itu. Nah, apa yang kubilang? Ini pasti siasat Erwin. Dia telah mengguna-guna anakmu agar Eis jatuh cinta padanya. Nah, kalau begitu, kau tidak akan bisa membunuhnya. Kau benar, Ampu. Kita harus terus menjalankan rencana kita. Tapi aku minta Adam membayar 3 kali lipat. Karena pekerjaan ini sungguh berat. Orang yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Tenang, Ki. Berapapun yang kau minta, Adam pasti bisa membayarnya. Adam merasa terhina kalau dia tidak bisa mendapatkan Indah. Dia sudah sesumbar pada kawan-kawannya bahwa Indah pasti akan menjadi miliknya. Walaupun hanya 1 malam. Bagus kalau begitu. Akan kuperintahkan Ki Dodol untuk membunuhnya. Ada apa, Bang? Sepertinya suara ayah sedang bertarung di belakang rumah kita. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Hati-hati ya, Bang. Iya. Kemana dia, ayah? Itu dia. Ampun. Ampun. Celaka hitam. Kalau Erwin tahu, kalau Ki Dodol kita yang menyuruhnya, Erwin pasti akan mencari kita, Ki. Siapa majikanmu? Nama majikanku Ki Hitam. Berbagai macam cara sudah aku lakukan. Tapi tidak satu pun bisa mengalahkan Erwin. Tapi masih ada satu cara. Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri. Apa maksudmu? Aku akan beradu ilmu dengannya. Bagaimana jika kau yang kalah? Aku akan tanggung semua resikonya. Dia atau aku yang mati. Bagus, Hitam. Jika kau berhasil membunuh Erwin, aku akan menambah separuh dari upah yang sudah kita tentukan. Sekarang, aku permisi pulang dulu. Selamat bekerja. Aku lupa jalan ke rumah Ki Hitam. Apa ini mungkin jalannya? Bukan itu jalannya. Ayo, ikuti aku, anak muda. Baik, Bu. Kenapa hatiku
hatiku berdebar-debar ya. Apa Kak Erwin mau datang? Tapi bagaimana kalau benar ya? Sebentar lagi kau akan sampai di rumah Ki Itam. Nah, ikuti saja jalan ini. Baik, Bu. Ingat Erwin, kau harus hati-hati menghadapi Ki Itam. Karena dia itu orang yang sakti mandraguna, yang kebal terhadap senjata tajam maupun senjata api. Baik, Bu. Sekarang pergilah ke rumah Ki Itam. Hadapi dia dengan jantan. Terima kasih banyak, Bu. Jasa baik Ibu tidak akan pernah aku lupakan. Pergilah, Nak. Permisi, Bu. Siapa Ibu tadi? Aku tahu, dia bukan wanita biasa. Kak Erwin? Itu suara Kak Erwin. Dia benar-benar datang. Kak Erwin? Iya, Ais, saya ingin bicara dengan kamu sebentar. Ais, saha eta? Kak Erwin, Pak. Celaka. Kenapa dia datang lebih dulu? Padahal aku berencana ingin menghadangnya dan menghabisinya. Bapak? Kak Erwin datang ingin melamarku. Benar kan, Kak? Jangan salah sangka dulu, Ais. Aku kemari bukan untuk melamarmu. Aku kemari karena aku ingin menanyakan kepada ayahmu, kenapa dia ingin membunuhku. Benar, Pak. Bapak ingin membunuh Kak Erwin? Pak, benar? Jawab, Pak. Aku sangat mencintainya, Pak. Aku mohon jangan sakiti dia. Jangan, Pak. Asal kau tahu, Gelis, dia itu bukan manusia biasa. Erwin itu manusia harimau. Tidak, tidak mungkin. Bapak pasti bohong. Bohong. Nggak mungkin. Benar, Ais. Aku bukan manusia biasa. Aku manusia harimau. Sekarang akan kubuktikan kepadamu. Kenapa, Ais? Ais, sadar, Ais. Ais, Ais, sadar. Sadar, Ais. Sadar, Ais. Sadar, sadar, Ais. Bapak, Iya. meskipun Kak Erwin manusia harimau atau hewan hina sekalipun, aku tetap mencintainya, Pak. Aku ingin dia jadi suamiku. Aku tidak ingin laki-laki lain, Pak. Tidak, Pak. Tidak! Aku tidak setuju. Kamu punya suami manusia harimau. Batalkan niatmu. Aku tidak setuju. Aku ini orang tuamu. Tapi, Pak... Tidak ada tapi-tapian. Aku tidak setuju.
coba-coba mengganggu anakku. Jangan khawatir, Ki. Aku tidak akan mengganggu anakku. Kami sama-sama saling mencintai. Penakut sia. Sudah, Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Ulah lupa sia. Di podaran ku aing sia, ha? Ada apa ini? Waduh. Sebut permintaan terakhirmu sebelum ku cabut nyawamu. Jangan sombong kau hitam. Aku yang akan mencabut nyawamu. Ampun. Jangan membunuhku. Ampun. Cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku? Ayo jawab. Ya. Atau aku bunuh kau dengan mengelupas kulit kepalamu. Jangan bunuh aku. Baik, aku katakan. Siapa yang menyuruhmu? Ki Ampuh. Ki Ampuh dukun seperti kamu. Dia pasti disuruh orang untuk melakukannya. Siapa dia? Aku harus menghentikan pertarungan ini. Mereka tidak boleh saling membunuh. Jadi hanya karena uang kau ingin membunuhku? Jangan bunuh aku. Baik. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau harus diberi pelajaran agar tidak menyakiti banyak orang. Jangan bunuh aku. Ada manusia harimau. Kamu ini ngigau, Tong. Siang bolong begini, mana ada manusia harimau? Ih, saya mah gak bohong.
Saya beneran. Tadi saya lihat manusia harimau sedang bertempur dengan Ki Hitam. Apa, Tong? Ki Hitam? Iya, Ki Hitam. Nih, kalau kalian semua tidak percaya, ayo kita lihat ke rumah Ki Hitam. Ya sudah, kita lihat saja. Ayo. Bangun, Pak. Kenapa ini? Ada apa? Bangun, Pak. Ayo cepat bawa masuk. Ayo. Pelan-pelan. Bapak. Bagaimana, Bawan? Apa Ki Hitam berhasil membunuh Erwin? Hah? Apa? Erwin? Erwin berhasil mengalahkan Ki Hitam? Celaka. Pasti itu memberitahukan aku dan Adam. Iya kan, Bawan? Kau telah mencelakai aku. Bagaimana ini? Aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Erwin datang untuk mencariku. Aku tidak percaya. Aku bisa mengalahkan Ki Hitam. Semua ini berkat pertolongan wanita tua itu. Terima kasih, Ibu. Dimanapun kau berada, aku mengucapkan banyak terima kasih. Kau telah banyak membantuku. Apa benar Ki Hitam dicelakai oleh manusia harimau? Benar, Pak. Saya berani sumpah. Saya lihat sendiri tadi manusia harimau itu merobek wajah Ki Hitam, Pak. Seperti apa yang kau maksud manusia harimau itu? Begini, Pak. Badannya berbentuk harimau, tapi kepalanya manusia, Pak. Seperti apa rupanya? Kau mengenal orang itu? Kalau itu tidak, Pak. Soalnya sepertinya dia bukan orang sini, Pak. Mungkin pendatang. Kalau satu ketika orang itu muncul di hadapanmu, apa kau masih mengenalnya? Waduh, kalau itu sulit, Pak. Soalnya saya sendiri melihat dari kejauhan, Pak. Bagaimana tampang dan rupanya, saya sudah tidak ingat. Maklum, Pak. Waktu itu saya ketakutan, Pak. Apa kau tahu? Ada apa antara Ki Hitam dan manusia harimau itu? Sepertinya begini, Pak. Ki Hitam dibayar oleh Ki Ampu untuk mencelakai manusia harimau, Pak. Itu sebabnya kenapa manusia harimau tersebut marah pada Ki Hitam, Pak. Ki Ampu? Iya, Ki Ampu. Kenapa, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya. Iya, sama-sama. Permisi. Iya. Nak Erwin, si Ei sudah terbaring lama. Dia mengigau dan selalu menyebut-nyebut namamu. Eis, Nak Erwin datang. Kak Erwin gak benci kan sama Eis?
Karena Bapak jahat sama Kak Erwin. Saya sama sekali tidak membenci kamu, Ais. Kamu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kami. Nah, Erwin, tolong jaga Ais. Wah, mau masak bubur buat Ais. Bang Erwin, kenapa kamu belum pulang? Apa yang terjadi sama kamu? Indah anakku. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Bukankah ayah masih sakit? Iya, nak. Aku memang masih sakit. Tapi aku mendengar kau menangis. Jadi aku putuskan untuk datang kemari. Maafkan aku, ayah. Aku khawatir pada Bang Erwin. Kenapa dia belum pulang juga? Aku takut terjadi sesuatu sama dia, ayah. Baiklah, nak. Aku akan mencoba mencari keberadaan Erwin. Terima kasih, ayah. Ya. Tadi kan sudah hampir 7 bulan. Seperti baru kemarin ya? Iya. Apa kita mau kayak gini terus? Maksudnya? Apa tidak sebaiknya kita lanjutkan ke jenjang pernikahan? Bagaimana menurutmu? Aku senang sekali, tapi... Tapi apa? Kamu belum mengenal baik siapa aku. Sebenarnya aku ini... Kamu itu anak dari orang melarat, terus hidup kamu selalu menderita. Jadi kamu takut tidak bisa membahagiakan istri kamu? Iya. Sayang, aku itu cintanya sama kamu, bukan sama harta kamu. Jadi kalau Allah menentukan kita hidup susah, ya kita jalani itu bersama-sama ya. Tapi aku ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa gimana? Kamu itu punya mulut 1, hidung 1, terus matanya 2, cakep-cakep lagi. Indah. Kenapa, Kak? Tidak, aku harus pergi. Kak Erwin, tunggu, Kak. Ada apa, Kak? Aku harus menemui istriku. Permisi. Kak. Aku sudah melakukan dosa besar. Sebaiknya aku mati. Erwin. Ayah. Bunuh diri adalah perbuatan pengecut, anakku. Aku malu, Ayah. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kau akan lebih malu kalau sampai harimau piaraanmu mengganas dan membunuh banyak orang. Hanya karena kau seorang pengecut dan tidak mewariskannya pada anakmu. Aku pergi dulu. Tidak akan menyelesaikan masalah, nak. Bertobatlah.
Siapa ibu itu sebenarnya? Tanyakanlah pada ayahmu. Siapa dia, Ayah? Namanya Sauda. Dia adalah bibimu. Suaminya dulu saudara ayah. Tapi dia gugur di medan pertempuran. Gagal! Gagal lagi! Aku tidak mau tahu. Uang yang kukeluarkan sudah terlalu banyak. Dan aku tidak mau mendengar kata-kata gagal. Saya tidak habis pikirkan bagaimana caranya membunuh Erwin. Dia sangat sakti untuk saya hadapi. Ya! Aku tidak mau tahu, Ki. Aku tidak mau dengar alasan itu. Tuan Muda, Ki Item yang ilmunya lebih tinggi daripada saya tidak sanggup menghadapi Erwin. Bahkan dia hampir mampus. Untung saja Erwin masih berbaik hati, Tuan Muda. Kenapa tidak kau saja yang mampus? Omonganmu itu terlalu besar tentang Ki Itam. Kau bilang, dia itu dukun nomor 1 dari Pulau Jawa. Bisa menghilang. Rajanya jin, lelembut. Heh, tapi mana? Mana buktinya? Sekarang, Ki, cari dukun sakti yang kesaktiannya melebihi Ki Itam. Tapi Erwin pasti mengejar saya, Tuan Muda. Karena Ki Item telah memberitahukan bahwa sayalah yang menyuruhnya. Karena itulah kau harus mencari dukun sakti yang bisa mengalahkan Erwin. Apakah kau akan menyerah begitu saja dan mati konyol menghadapi manusia harimau itu? Kalau kau mau menyerah, silakan. Aku akan siapkan kain kafannya. Tapi kalau kau mau melawan, aku akan siapkan uangnya untuk kau mencari dukun yang paling sakti. Baik. Kalau memang itu yang Tuan inginkan, saya akan mencari dukun yang paling sakti. Bagus. Ya Allah, maafkan aku. Aku sudah mendapatkan istri yang baik, tapi justru aku malah ingin mengkhianatinya. Bang Erwin? Indah? Ya Allah, terima kasih kau telah mengembalikan suamiku. Maafkan aku, Indah. Maafkan aku. Karena aku tidak bisa menjadi suami yang baik. Abang kenapa? Tidak apa-apa, Indah. Aku hanya lelah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Ingat, seseorang yang telah menjual dirinya atas hidayah yang telah Allah berikan, maka demi Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Kenapa? Kedengkian adalah sesuatu yang akan membuat manusia itu hancur. Sabab kedengkian itu pula yang akan membuat manusia tidak memiliki kehormatan apapun. Ingat, dengki akan melahirkan buruk sangka. Dan buruk sangka akan memeras otak. Ketika seseorang itu diperas otaknya, maka demi Allah, hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidak akan ada kenikmatan.
maka demi Allah baik sangka, berhusnudzon atas apa yang Allah berikan akan mengobati hati yang duka, hati yang lara, sehingga apa? Tatmainnul qulub, ada ketenangan di dalam hati ini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hidup ini akan tenang. Cari ketenangan kepada Allah, karena tenang itu yang akan melahirkan wibawa dan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunga indah berduri pada siang, malam, dan pagi. Anak Adam datang dan pergi, itulah misteri ilahi. Ada cinta